Selanjutnya musonif penyusun kitab Syekh Abdul Aziz melanjutkan dalam kitabnya. Untuk itu fanabda'u bi islahil qulubi fa innaha manba'u kulli ihsanin wa kulli ismin wa udwan. Fa innal qalba idza sholaha bil ma'rifati wal iman sholahal jasadu kulluhu bi taati wal ihsan. Ihsan ya? Ada dalilnya ya? Gitu ya? Kurang tadi lupa. Lewat. Ihsan. Wa idza fasadal qalbu bil jahli wal kufrani fasadal jasadu kulluhu bil ma'asi wa tughyan. Artinya panabda'u bi islahil qulubi. Maka kita mulai pembahasan kita tentang kebahagiaan tadi itu bi islahil qulubi dengan melakukan perbaikan hati. Jadi hatinya harus diperbaiki. Gitu. Karena kebahagiaan manusia itu terletak bagaimana dia bisa mengenal Tuhan yang Maha memberi balasan, bisa taat kepada Ar-Rahman, ya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan kepada semua yang dilarangnya, yang semua itu berkaitan dengan hati dan badan. Nah, ini dimulai dari fanabda'u bi islahil qulub. Maka kita mulai, ini kita mulai pakai nun ya. Kalau abda'u saya mulai, tapi kalau nabda'u kita mulai atau kami mulai. Fanabda'u bi islahil qulub. Maka kita mulai dulu dengan perbaikan hati. Kenapa harus dimulai dari perbaikan hati? Fa'inaha, karena sesungguhnya dia siapa? Hati. Jadi fa'inaha, maka sesungguhnya bisa diartikan hati. Fa'inaha, maka sesungguhnya hati itu manba'u, bisa menjadi sumber. Manba'u itu naba, sumber. Hati itu adalah sumber kulli ihsanin, segala kebaikan sumbernya dari hati. Ya. Wa kullu ismin, dan semua dosa sumbernya dari hati. Wa udwanin, dan permusuhan. Orang bisa berbuat baik karena hatinya baik. Ya kan? Hatinya baik. Sholat diterima karena niatnya baik. Ibadahnya baik. Ibadah baik kalau niatnya baik. Gitu. Semata-mata memang taat kepada Ar-Rahman karena dia mengenal kepada Tuhan yang memberi balasan, sehingga ibadahnya tidak punya kepentingan apa-apa selain ridho daripada adayan yang kemana. Sehingga ibadahnya menjadi ikhlas itu dalam hati. Kalau udah digembar-gemburkan udah nggak ikhlas itu namanya. Apalagi ditujukan apa juga itu orang. Ya. Kecuali untuk berdakwah, beda. Kalau dakwah memang harus syiar harus menyampaikan harus ada yang mendengar, ada yang apa. Nah itu, jadi kebaikan di situ. Makanya niat apapun itu lillahi ta'ala. Wa mahaluhal qalbu, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Insya Allah kalau hatinya baik, mesti niatnya baik. Betul nggak? Makanya hati ini adalah merupakan sumber segala kebaikan. Tapi juga bisa menjadi sumber kullu ismin, segala dosa. Contoh, kalau nggak ikhlas itu namanya riya. Riya itu dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Aku tidak pernah takut umatku terjangkit kemusyrikan yang besar. Saya nggak takut umatku nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah batu dan sebagainya, nyembah matahari, nyembah bulan. Musyrik yang besar saya nggak takut. Tapi yang paling aku khawatirkan kalau umatku terjangkit penyakit yang kecil-kecil. Sahabat kaget tuh, musyrik yang besar nggak khawatir, malah khawatir musyrik yang kecil. Mama syirkul asghar. Lalu musyrik yang kecil itu apa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu jawab singkat, kola arya. Syirik kecil itu riya. Dia ibadah karena Allah tapi juga kepengen dipuji orang. Ada sekutu kan?
berarti nggak nilai ta'ala, karena pengen dipuji orang juga, pengen dianggap tokoh, pengen macam-macam lah. Nah, ini menjadi dosa, sumber dosa hati itu. Makanya ada lagu hati bagaikan cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Itu siapa itu? Lagu siapa itu? Enggak tahu. Bimbo. Oh iya, lagu jadul itu, mesti belum lahir. Ada itu, hati itu bagaikan cermin, tempat pahala dan dosa berpadu di situ ya. Makanya kalau wal-utwan itu permusuhan. Orang yang hatinya enggak baik mesti ada penyakit namanya hasud. Tahu ya hasud ya? Hasud itu dengki. Dengki itu berawal dari iri. Dia tidak pernah senang melihat orang lain senang. Dia merasa senang kalau orang lain nggak senang, ya itu hasud tuh. Maksudnya bahagia itu apabila dia bisa bahagia melihat orang lain bahagia. Makanya kebahagiaan itu dengan jalan membahagiakan orang lain. Orang senang itu karena bisa membuat senang orang lain, dan amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam kolbu sesama. Jadi kalau saya bisa membuat kalian gembira, kalian senang, itu amal saya paling dicintai oleh Allah. Memang susah, umumnya orang nggak suka melihat orang lain senang. Melihat tetangga sukses, teman sukses, ada. Awalnya cuma iri karena dia tidak bisa seperti itu, akhirnya hasud, dengki, gitu ya. Akhirnya menghasut sana, menghasut sini, ngajak-ngajak benci bersama dia, gitu. Makanya kalau orang benci kan ngajak-ngajak teman, terus jelek-jelekin yang dibenci kan gitu. Nah, ini sumbernya dari hati, makanya pembahasan dimulai dari perbaikan hati, memperbaiki hati. Itu begitu. Dan sumber kebahagiaan adanya di hati. Bahagia bukan pada materi. Jadi materi itu tidak bahagia. Materi itu seneng. Dapat duit banyak itu seneng apa bahagia? Seneng. Dan tidak menjamin punya uang banyak itu bahagia. Banyak orang susah itu gara-gara uang banyak.